Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love atau romance reading khusus untuk Juni 2021. Walaupun bisa terjadi sebelum ataupun sesudah ya, hanya dikhususin aja untuk pembacaannya biar lebih terfokus ya. Dan ini untuk zodiak Aries. Dan sorry kalau kamu dengar suara kucing aku, biasa kelakuan dia ya. Dan Aries, silakan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google bagi kalian yang belum tahu ya. Dan kalau kamu pengen tahu berchat kamu langsung dari aku, silahkan klik link di bawah sini. Ataupun kamu pengen personal reading ataupun counseling sama aku langsung ya. Oke, bacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Kalau memang gak resonate, tolong banget untuk jangan dipaksakan, berarti energinya memang bukan untuk kamu. Oke, kita lihat untuk Aries di Juni 2021. Ada indecision, lalu ada the world, lalu the broken heart. Oke, dari semua zodiak ya, karena Aries aku bacakan terakhir untuk love di Juni ini, hanya Aries yang keluar kartu broken heart untuk oracle pertama. Lalu the woman holding a coin ya. Wow, dan di the bottom of the deck ada goddess of the moon ya. Untuk Aries ya, seseorang di sini nggak tahu harus memilih apa ya, mengikuti hatinya, kesakitannya, atau apa. Karena seseorang di sini sangat kecewa, patah hatinya ya. Seorang udah nggak percaya dengan apa itu cinta, apa itu kasih sayang ya. Itu hanya menyakitkan, nggak ada kebahagiaan di dalamnya. Seseorang overthinking di sini, kamu bisa kemungkinan besar berurusan dengan Pisces, atau kamu punya Sun, Moon, Rising atau Venus di Pisces ataupun Saturn maupun Jupiter ya. Jadi memang aku nggak tahu kenapa di Juni ini bring so much pain untuk kamu. Juni ini membawa banyak kesakitan dan mungkin kamu kecewa, kenapa kok pembacaannya nggak bahagia-bahagia mbak gitu ya. Terus gimana? Sebenarnya pertanyaannya ini ke diri kamu sendiri. Kenapa kamu masih ada di kesakitan ini? Karena kamu yang menjalani, bukan aku. Aku hanya membaca energinya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicapai, bukan sesuatu yang harus ditemukan ya, tapi memang sesuatu yang udah ada di dalam diri kamu, namun kamunya belum menyadarinya, belum sadar ya. Kebahagiaan itu udah ada kok dalam diri kamu. Kita lihat tarotnya, love oracle-nya. Untuk Aries, ada free yourself. Beberapa zodiak memang keluar kartu ini ya, free yourself. Lalu ada let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Seperti aku bilang ya, kamu harus ngelihat apa yang udah kamu lakukan sampai saat ini ya. Untuk mengambil kontrol dari semuanya hanya bikin sakit ya. Kalau kamu memang pengen ekspresikan cinta, kasih sayang, go ahead, make the romantic gesture.
Karena aku ngerasain seseorang menahan hatinya di sini untuk bilang sayang. Ya, ada kerinduan di sini. See, deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Aku ngerasain seseorang menutup hatinya, menutup rasanya karena dia nggak mau mengakui kesalahannya. Entah ini seseorang yang memang sebelumnya nggak bisa untuk setia, seseorang yang mendua dan ternyata dia merindukan yang benar-benar kekasihnya, ibaratnya yang sahnya dia, gitu ya. Dia rindu namun dia nggak mau untuk mengakuinya. Sakit egonya, ya, untuk mengakui kalau dia rindu, sayang, dan dia ingin bersama. Berat sekali untuk dia mengakuinya. Padahal nggak seberat itu kalau dia nggak punya background mendua. Codependency, addiction, or affecting your romantic life. Seseorang memang, I'll say ya, kalau ada masalah atau apa dengan pasangan itu lari, ya, entah dengan orang lain atau dengan kerjaan, yang pastinya memang ada energi untuk mengganti kesakitannya, kekecewaannya dengan energi yang lain. Apakah keadaan membaik? No, malah jadi makin buruk karena menimbulkan rasa khawatir pasangan juga melakukan hal yang sama. Jadi seseorang di sini mengira pasangannya juga sama-sama nggak setia, sama-sama selingkuh, ya. Kita lihat tarotnya untuk Aries. Ada Five of Cups. Three of Wands. Sulit memang kalau seseorang selalu punya tendensi Four of Wands untuk lari, ya, dari hubungan. Jadi kalau ada masalah itu lari, kalau ada masalah itu lari, terus-terusan kayak gitu. Dan kebiasaannya lari dengan orang lain, ya, untuk at least ngerasa lebih baik. Ataupun ada tendensi yang selalu larinya dengan pekerjaan, langsung overtime kerjanya, gitu ya, kayak langsung lembur atau gimana, pokoknya bikin sibuk lah diri sampai kesakitan, kecewaan itu nggak terasa, gitu ya. Padahal kalau udah pulang di rumah ya ingat lagi dong masalahnya, ya. Seven of Pentacles. Nine of Wands. Ini nanti seseorang yang terkadang membenarkan apapun kesalahan yang dia buat. Si Ten of Swords. Aku begini karena dia, aku begini karena dia yang mulai duluan, ya. Gak akan ada habisnya loh kalau kamu membenarkan apapun yang kamu buat ataupun dia. Really, hubungannya jadi tidak sehat dan ya terus-terusan kayak gini. Mau sampai kapan, pertanyaannya, ya. Ace of Wands. Harus juga pahami love, cinta, kasih sayang itu perlu banget untuk surrender apa adanya, bukan mendominasi, bukan istilahnya apa ya, kalau aku kan sudah begini, kenapa dia begitu, kenapa dia nggak hargai. No. Kita nggak bisa memaksa seseorang untuk menghargai, kita perlu kerelaan hatinya. Lakukan semua dengan ikhlas, ya, tanpa pamrih. Biarpun dalam pernikahan, kenapa gini, kalau kita dalam pernikahan kita pamrih, kita yang sakit sendiri, itu sudah pasti. Seven of Wands. Ten of Cups. Seseorang ada main-main dengan komitmennya di sini.
Knave of Wands. Jika kamu berusaha dengan orang yang seperti ini, ya, I will say untuk ya benar-benar renungkan dengan baik, ya, apa yang selama ini terjadi, ya. Cobalah untuk merenung, bukan berpikir, bukan beropini, bukan berkomentar, ya, tapi merenungi, ataupun setuju ataupun tidak setuju dengan apa yang dilakukan ataupun dengan pembacaan ini. It's not the case, ya. Ini bukan tentang itu, ya. Ada energi ya. Chariot, Cancer di sini. Temperance, Sagittarius, Knave of Pentacles, Strength atau Leo. Kekerasan hati atau keegoan saat ini kalau dipaksakan nggak akan baik, ya. Hubungannya sebenarnya indah aku rasain, cuman ya banyak penilaian yang berlebihan. Pasangan aku mendua, dia itu gini, dia itu gitu, ya. Kita nggak cocok, bla 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 bla, semua tentang ego yang nggak baik di sini. I'm sorry for the noise, ya. Dan ada the wheel of the year atau wheel of fortune, ya. Jadi keadaan gak akan bisa membaik kalau kamu stuck masih di sini. Lalu ada the sun. Wow, energi kamu sekali Aries di sini. Six of Pentacles. Hati-hati dengan keputusan kamu saat ini. Jangan hanya karena emosi sesaat, feeling sesaat, iya, pikiran yang sesaat, mind, ya. Kau bisa jatuh di lubang yang sama lagi. Reconsider, dievaluate hubungan kalian. Hubungan ini masih bisa diperbaiki. Aku ngerasainnya, apalagi jika ini pernikahan, ya. At least harus memang harus dicoba, ya. Karena pernikahan bakal berbeda dengan pacaran. Dan Eight of Pentacles. Dan untuk saat ini ya memang bukan menekankan ego, melainkan penerimaan. Oh, pasanganku orangnya begini adanya. Oh, suami aku begini, istri aku begini. Atau memang jika belum menikah, entah pasangan aku ya, pacar aku ya memang begini. Apakah aku bisa menerimanya? Dan jika aku pernah melakukan sebuah kesalahan, apakah aku siap menebusnya seumur hidup? Ya, karena kita harus coba tempatkan kita di posisi terburuk, ya, untuk ngelihat kesanggupannya kitanya mampu apa enggak. Oke, kita lihat tarot keduanya. Aries, Juni 2021. Three of Cups. Hati-hati jika orangnya memang udah pernah tidak setia, ini bisa untuk tidak setia lagi, ya. Dan seseorang yang keras kepala bisa bakal keras kepala lagi, dan bring the tower moment lagi, membawa ke arah kehancuran lagi, ya. Karena ekspektasi berlebihan. Nine of Water atau Nine of Cups. Jadi bukan menunggu kalau keadaan bakal membaik, kalau hubungan bakal membaik, dia bakal berubah. No, harus ada tindakan perubahan yang kamu lakukan ataupun dia lakukan, ya. Nine of Air atau Nine of Swords. Lalu the Ten of Fire atau Ten of Wands. Kamu punya kesakitan, trauma ditinggalkan atau diselingkuhi, dan dia juga punya trauma, ketakutan, ya, dan ketidaksanggupan akan satu orang. Dia belum bisa menerima diri dia sendiri, jadi dia nggak bisa benar-benar menerima pasangannya utuh,
Ya, hanya pasangannya. That's it. That's the problem. Ya, itulah yang membuat dia juga dealing dengan kesakitannya. She had a judgment atau call. So ya, masa ini kamu dengan dia ya memang untuk lebih, apa ya, aku bisa bilang, merenungi itu tadi. Ini nggak bisa dilogikakan, dan nggak bisa juga terlalu didramatisir atau mencoba untuk diromantisasi yang kayak, atau victimize yang kayak aku sakit banget gitu ya, kayak akulah korban, aku yang gini kan. Jangan terlalu kayak gitu. Dengan begitu kita hanya ya memperburuk keadaan. Transformation atau death di sini ya. So ya, hubungan ini mengarah memang transformasi besar-besaran. Suka ataupun tidak, mau apa enggak, it has to. Ya, aku ngerasa memang perpisahan ini udah dibawa, udah udah lama energinya dari dulu dan kencang banget sampai sekarang karena coba untuk ditahan-tahan. Jadi dalam artian kesakitan dan kekecewaan bukan berarti harus berpisah. No, ambillah waktu untuk merenung, tadi aku bilang, berpikir ya, pisahkan antara ego yang baik, ego buruk, pisahkan pikiran, emosi, perasaan ya, trauma ya. Jadi memang memasuki masa spiritualitas. Dengan begitu akhirnya kita healing ya. Bukan berarti karena kita broken ya kita rusak, no, hanya kita seperti sedang tertidur. Jadi kita perlu untuk bangun, untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi saat ini ya. Karena ini sebenarnya mengasih lihat kalau hubungan ini berharga ya. Apalagi kalau sampai tendensinya udah ada anak ya, it's not easy ya. Gimana dengan anak nanti kalau terus-terusan begini, terus-terusan menyakitkan, mengecewakan ya, sama aja kita hidup di neraka ya. Karena kita belum tahu neraka yang nanti ke depannya gimana ya, kita udah ngerasain sakitnya ya, kita bisa sebut itu neraka di kehidupan sekarang ya. Dan seseorang bergantung dengan pasangannya di sini, entah secara keuangan atau finansial, itu yang membuat dia juga masih stay atau tinggal bersama pasangannya ya. Ataupun seseorang memang terbiasa, walaupun pasangannya begitu ya udah terbiasa sama-sama, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah kalau memang pilihan kamu merasa for the best saat ini ya seperti ini gitu. Cuman ya, kalau memang kamu nggak sanggup, coba untuk sedikit merenungi ini semua. Okay? So kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Oke, untuk Aries di Juni 2021 ya, kita lihat. Oke, Aries, I can cope with any situation if only I trust myself. sih. Jadi walaupun hubungan, ibaratnya kamu sekarang pernikahan atau hubungan kamu sedang dalam posisi yang buruk-buruknya, namun kalau kamu bisa berdamai dengan situasi dan kamu percaya dengan diri kamu sendiri, kamu bisa dan semua akan baik-baik aja. Apakah ini benar-benar akan semenyakitkan itu? Ya, apa benar bakal nggak bisa kamu handle? Kalau kamu yakin dan percaya terhadap diri kamu, dengan begitu kamu juga bisa percaya dengan pasangan kamu. Kalau kamu gak percaya dengan diri kamu sendiri, gimana kamu bisa percaya dengan pasangan? Dan gimana hubungan ini bakal baik adanya, kan? So think about it. Renungi ini. Okay, that's it. I think that's all untuk Aries. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye. God bless ya.